Burn Flash dan we have no more fun fact for today. Let's just enjoy this last game. Fun fact-nya adalah kita nggak punya fun fact lagi hari ini. Karena udah gak fun ya, Udah gak fun lagi nih. Udah 5 game nih ya, tapi Iya. Kufra El again, Momento lagi. dari Yawi yang tadi menjadi sebuah penentu kemenangan juga ya untuk mereka dengan momentum-momentum yang diciptakan. Sekarang diamankan kembali dan game yang kelima 10 hero sudah diamankan. Yes, 10 hero diamankan. Ini adalah kesempatan terakhir dari kedua tim untuk memastikan diri menjadi juara ketiga MSC 2023. Kufra di tangan Yawi lagi. Akankah menjadi MVP seperti di game sebelumnya atau menciptakan momentum-momentum? Tapi untuk Burn Flash, dengan mereka memegang Kari ketika mereka memegang Karabane, pastinya ada unsur-unsur objektif yang akan mereka amankan. Jadi bakal seperti apa game terakhir kita pada hari ini? So, mari kita masuk ke dalam Land of Dawn. Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang akan mendapatkan posisi yang ketiga. Karena untuk saat ini dengan penggunaan band dari Chima, kuat banget sih untuk dari segi objektifnya. Dia dapetin keunggulan dari segi leveling juga. Dia bahkan berani untuk crossing ke arah jungle dari Kaltezi. Tapi kita akan melihat ya nantinya eksekusi dalam satu buah team fight. Dan bahkan dari segi agresivitas ini masih belum kelihatan sih masing-masing. Yes, sama dengan Sunford di arah bottom lane masih coba untuk mencicil-cicil. Karena di sini apa ya, kalau bisa dibilang ATM memegang kendali dari segi minionnya. Udah daerah sana yang memaksa dari Sunford harus maju sampai sejauh itu. Dan itu rentan untuk di-ganking sebenarnya. Tapi untungnya dari teman-teman dari Burn Flash memilih untuk naik ke arah top lane untuk membantu ke arah Donatnya. Oke, dan memang dari segi early game ya masih dengan item-item juga Warrior Burst di tangan dari Sunford untuk berani, tapi ITM dipaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur, tapi Sanji terlalu berani dan bahkan Sanji menjadi trade eliminasi karena Chima hadir dengan deadly catch-nya. Rugi sih sejujurnya untuk Eko. Ya. Karena kita tahu ya Sanji akan menjadi garda dengan damage terdepan, salah satunya bersama dengan Benny Kitty, tapi dari emblem itu Ji. Iya, melihat dengan adanya dari segi emblem ya, Berge Hunter dari Seacat itu emang lagi menuju ke arah, pokoknya utamain item Ice Queen One terlebih dahulu untuk ngasih support dengan slow. Tapi kalau kita ngelihat ke arah yang berbeda, ini dari Benny Kitty dengan adanya Quantum Emblem, seenggaknya yang dicari adalah dari segi mobilitas dan juga dari segi bagaimana dia bisa melakukan escape maneuver, karena balik lagi lihat dari segi spellnya dia menggunakan Inspire di Ice Strike, Reward Manipulation dibuka bersama-sama, tapi mulai ada split yang dilakukan, menunggangi ke arah satu Sima di depan, tapi kali ini Yawinya dalam ancaman dan satu turtle berhasil dikantongi oleh Eko. Yap, itu menjadi keunggulan lagi ya. Tadi memang dari segi ulti juga masih kejar-kejaran, masih belum terlihat ada yang mendominasi, tapi lihat Seacat ini udah mulai kepres banget dengan pergerakan dari Sanji. Karena dengan damage yang lebih besar, ada Cross of Crow, Energy Impact, ada efek stun-nya juga cukup berbeda dengan pergerakan dari Eve yang memang damage per second, dia lebih ke arah poking dan utility. Meanwhile, di bottom lane, 1v1 situation masih belum selesai juga. Sunford versus ATM, tapi dari aspek dari belakang, Sanji memberikan damage yang cukup besar. Dan terkena dengan satu buah slam, tapi masih bisa bertahan. Memeluk satu buah outer turret, tapi nampaknya dengan adanya grab-grab yang digunakan membuat ATM berhasil untuk ditumbangkan untuk kedua kalinya. Tidak ada Sima lagi yang mencoba menolong karena Sima sangat jauh keberadaannya. Tapi di area bottom lane bakal coba untuk masih ada keributan split sama dengan Slam, Reward Manipulation di pop up, tapi arah belakang sana Karzi hadir, Sanji hadir dan membuat dari sisi Cat mulai terpressure, tapi sayangnya dengan ada 3 player tersebut hingga membuat dari si Cat-nya tumbang. Yap, oke, bakal coba untuk meng-cutting dengan ada deadly catch yang udah mulai dibuka juga. Yawi, bouncing ball dibuka dengan sebuah cicilan-cicilan yang kali ini udah mulai masuk. Dibalikin lagi dengan balance space on you, tapi go away. Dan tabrakan again dari Tyrant's Revenge-nya. Tapi Yawi harus mundur terlebih dahulu. Ada satu damage yang cukup besar, tapi lihat Chima mengejar keberadaan dari Yawi, tapi pertukaran yang menjadi tidak adil karena jungler dari Burn Flash kali ini yang harus dihilangkan, walaupun Seacat di arah middle berhasil untuk dikejar. Apres masih bisa dihindari, tapi lihat memakan damage yang cukup banyak, tapi Karlzy memiliki kalkulasi yang cukup matang. Karlzy benar-benar menghitung HP yang dia terima nantinya. Tapi again, ATM dengan Bravely Fighter yang nggak bisa berbuat terlalu banyak karena udah ada split bersama dengan Sade Sanji juga di sana. ATM
bakal kesulitan untuk menahan. Dan masih ada absorb HP yang dia miliki. Tapi buying time dari yang dia lakukan perlu diapresiasi. Dia mau flicker depan tadi ya? Iya, seenggaknya itu udah sedikit buying time lah untuk BKSF ngambil ke arah Tato. Tapi enggak ternyata. Wow, Federal Strike, The Deadly Catch sudah dibuka dan banyak banget resource yang udah keluar. Tapi Chima bakal coba untuk dikejar, Turtle berhasil untuk diamankan pula. Tapi kita akan melihat ya, di mana peperangannya sekarang kembali reset. Walaupun Medikitnya di arah atas cukup aman-aman aja ya. Oke, ini dari segi item ya, Marksman sama-sama mengambil ke arah Corruption Side ya. Kita udah nggak bosan melihat Corruption Side di tangan Marksman sekarang. Cuman mungkin yang Caji ingin note adalah ini ada 4 tough boots yang diambil oleh teman-teman dari Burn Express. Mengingat bahwa sudah ada 3 damager bersifat magic yang sakit banget dari Echo. Dengan Refredrin, Glue, dan juga Farsha. Kenapa nggak ngambil ke arah defense, ke arah fisikal ya? Karena balik lagi, fisikal sejauh ini itu baru ada di tangan Benikiti saja. Bahkan Yawi pun punya potensial untuk bisa melakukan damage magic kalau misalkan dia ngambil ke arah Curse Helmet. Yang berarti ditambah lagi dengan ada Resilience membuat sisi power dari Echo ini udah mulai diturunin banget. Tapi walaupun demikian kita masih melihat bahwa untuk sekarang teamfight masih selalu dimenangkan oleh Echo. Ya, dan bahkan objektif juga masih dipegang Echo ya. 2 kali Turtle dia amankan. Mereka benar-benar bermain berbeda sekali seperti game sebelum, tapi sisi Cat. Oke. Ini Hampir saja Karsi dari tadi ngerusut terus ke arah si Catnya. Dan si Cat harus pulang. Untung dia nggak pakai flickernya untuk mundur. Oke, masih coba untuk bertahan juga sejauh ini memang ya dari segi laning Benikiti cukup unggul, Federal Strike dari belakang memberikan damage yang cukup besar, Chima harus mundur. Walaupun di sana ada di Seven ya yang siap siaga untuk melakukan adanya follow up, tapi nampaknya Deadly Catch hanya dibuka untuk clear wave saja. Oke, Yawi udah ancang-ancang. Heavy Fighter di area bottom lane, ATM. Coba untuk memberikan cicilan terhadap Sanford, tapi Sanford di sini kuat banget dengan glue-nya. Dan sekalinya lepas, ini emang glue-nya yang pengen banget digunakan oleh Sanford. masalahnya satu sebenarnya, kalau misalkan ITM udah kalah terus dari segi laningnya, udah 3 kali tumbang, dia kekurangan item. Ini yang bakal jadi frontline siapa? Karena dari segi regennya di Seven, kalau mainnya lagi teamfight, bakal Current potong. rage sudah dilakukan, reward manipulation, tapi ada Federal Ice Strike, Sanji tercancel, wings by wings, ada Brave Fighter mengejar ke arah belakang dari ATM ya, tapi Sanford juga melakukan hal yang sama. Arah belakang menjadi jawaban bagi kedua explainer kita. ATM memakan sebuah damage dan akhirnya ditumbangkan di tangan Karzi. Dia mau ngelok ke arah pergerakan Sanji ya, tapi Wings by Wings masih terlalu gesit untuk dikejar. Carlton Z berhasil untuk men-secure ke arah Turtle yang ketiga. Untuk saat ini keunggulan masih dipegang oleh Echo dengan adanya perfect Turtle. Di Seven bakal coba untuk dikejar efek tahunnya Carlton Z. Mencoba memberikan sedikit efek slow dengan adanya sebuah pergerakan, tapi nampaknya damage-nya masih belum cukup di Seven. Masih bisa bertahan. ATM di sini agak mengerikan ya. 041, Iya, ini itu bukan dia. KDA yang dia inginkan pastinya bersama Betul. dengan teman-teman. Terlalu Burn berani Flash. ya? Iya. Terlalu berani, terlalu overcommit juga, karena ini bahaya untuk prolong teamfightnya BXF nanti ke depannya. Oke, Tyrant's Rage sudah mulai dibuka, bahkan ATM again and again berhasil untuk di-pick off untuk kelima kalinya. Dan lagi-lagi ini hal yang cukup fatal menurut aku dari Burn Flash, di mana mereka keeping on the dominance effect gitu loh. Bahkan kalau kita lihat ya, dari segi gold difference antara ATM dengan Yawi itu bedanya cuma 400 gold doang loh. Dan dia baru ada Bloodlust X. Dengan adanya 0 kill, Festival of Blood cuma nambah sekitar 8%. Ditambah lagi dengan Bloodlust X, spell farm ini masih belum cukup untuk membuat dia bisa sustain di depan sana. Dan ingat, spell farm itu scalingnya sama damage. Semakin gede damage-nya, semakin gede juga spell farm yang dapat. Itu bener-bener baru 1 doang. Bahkan baru ada tambahan Fury Hammer. Belum ada Hunter Strike, belum ada Oracle, ataupun item defensif yang lainnya. Ya, dia belum punya item defense, itu bahaya banget. Tapi udah ada Tyrant Rage yang masuk bersama dengan Federal Ice Strike. Combo Deadly Cats tidak menghasilkan apa-apa, membuat Sima akhirnya berhasil di take down oleh teman-teman dari Ini Echo. kayak buyar gak sih Burn Express kayak Iya ya. dari ITM yang tadi maju-maju sendiri Iya. tanpa follow up. Dia beberapa kali juga bisa dihindari dengan cukup baik ya oleh teman-teman dari Echo, sehingga ya itu masih jadi domino efek yang besar banget. Dan bahkan reward manipulation dibuka hanya untuk nge-clear satu wave minion di arah bawah. Bahkan kalau misalkan kalian notice ya, dari tadi sebenarnya bukan team fight, bukan skirmish gitu loh bahkan. Cuman kayak pick off 1 per 1 aja dari tadi. Walaupun dari segi kill poinnya 2/8. Tapi ya balik lagi, 5-nya tuh di Chima. Di ATM, 2-nya tuh di Chima, 1-nya tuh di Siket. Iya. Jadi bener-bener cuman kayak, dapat 1 nih, udah pulang gitu loh. Nggak ada Iya. team fight besar-besaran dari tadi. Betul. Dan objektif netral juga nggak ada pertarungan yang begitu signifikan. Sempat ada reward manipulation tambah dengan ada Federal Ice Strike juga.
Jadi ya sama-sama adu tapi habis itu udah cabut. Iya. Ini memang ya mungkin ATM yang dari tadi sendirian, yang pergerakan Sanji yang berbahaya sih ketika dia bisa melakukan flanking. Dan lihat nih, Yawi coba untuk menzoning anak-anak dari Burn Express karena Lord sudah berhasil dikantongi oleh Iko. Ini bahaya sih ya. Contoh kasusnya tadi ya yang kita ngelihat pertukaran antara Sunford sama ATM ya, di mana sama-sama masuk ke teritorial masing-masing, sama-sama digebukin tapi Sunford selamat. Iya. ATM enggak. Ini dengan 5 kali ke pick off nih ATM jadi ATM berjalan buat Eko nih ya. Tabungannya makin gede banget karena Betul, sekarang betul. udah 6.000 loh di menit yang ke-9. Dan biasanya abis game yang keras itu gamenya cepet. Dan ini kayak udah mulai kelihatan nih aroma-aroma dari Eko mau menyelesaikan game ini dengan cepat. Ya, setuju banget. Error race dikeluarkan. ATM dalam ancaman. Memilih untuk mundur dengan Brave Fighter bersama dengan Aiden Flicker. Dia sudah lakukan selamat nyawanya tapi tidak selamat dengan inner turret di area mid lane. Apalagi Lord sudah berjalan di arah bottom lane. Ini Lord pertama sih, masih memang belum punya power nge-charge. Tapi inner turret yang sekarang udah mulai diruntuhkan juga. Makin mempersempit lagi teritori farming untuk Burn X Flash. Karena visionnya nanti makin luas dari Eko. Dan apalagi dalam keadaan yang cukup tertinggal, segi atribut juga bakal jauh banget pastinya. Setuju, dan reward manipulation defensif dan sama dengan deadly catch juga dilakukan. Sanji masih bisa mundur ke arah belakang walaupun ada efek burn, tapi di arah belakang sana sudah mulai ada satu Brave Fighter tershut down. Sanjinya terdiam terpaku sampurung. Tapi lihat bagaimana Eko, lihat Melissa dari Benny Kitty begitu menyiksa dengan ada Madel saya dikeluarkan, membuat hampir dari semua hilang begitu saja. Wow, ini itu ya satu buah inisiasi yang akhirnya Yawi. berhasil untuk di pick off juga, di mana Sanji di arah belakang diloncatin ATM yang tipikal berani trading dan Ya. akhirnya dapat. Karena tadi sebenarnya emang dari ATM ini tipikal yang dia udah berani masuk ke belakang, dia mau trade nyawanya, at least core-nya ada yang tumbang. Tapi kan di 5 kali kematiannya tadi masih belum berimpact baik ya. Iya. Dan itu adalah momen yang mungkin ditunggu-tunggu nih oleh ATM. Ya. Iya, dan bahkan yang lebih fatalnya lagi adalah perbedaan Cima dan juga Karlzy dari segi level. Oke lah, sama-sama menggunakan Demon Slayer untuk emblemnya. Tapi dari segi level, 3 level perbedaannya loh. Ini bakalan efek banget ke arah kontes Lordnya. Apalagi dengan melihat bahwa Sunford ini dari tadi juga belum tumbang sama sekali. Item yang dimiliki, apalagi ditambah lagi dengan adanya Avaris, itu membuat dia memiliki gameplay yang bisa sama aja kayak ATM, tapi dengan survivability percentage yang lebih jauh baik dibandingkan dengan ATM. Karena bahkan tadi di saat ATM mendapatkan kill pun, dia itu sangat memaksakan, dimana dia tahu di saat dia pergi, dia nggak bisa pulang. Oke, Feather Ice Strike tiba-tiba dikeluarkan oleh Sanji untuk lebih cepat clearing minionnya, dan Yawi yang selalu membuka map. Udah mulai kelihatan gerak-gerik tadi di depan mata Sima. Orange buff berhasil dicuri, diberikan kepada Benny Kitty. Keunggulan 8.000 gold, ini bener-bener ngeri banget. Bahkan Sunford udah berani maju ke area paling krusial yang dimiliki oleh Burn X Flash. Ya ini terlihat ya Eko cukup bermain agresif dengan tidak adanya turret yang tersentuh sama sekali. Objektivitas yang tadi udah bisa terlihat ya dengan penggunaan Bane. Untuk Burn Express ini nggak kelihatan sama sekali sih di game kali ini karena zoningnya juga terus-terusan. Dari segi tiap lane-nya itu kalau menurut aku kuat banget. Mereka bisa manfaatin itu. Melissa head to head sama Kari jelas. Yeah. Melissa ya unggul gitu kan. Di Seven juga PR-nya banyak banget. Dia harus backup Cima. Dia harus bisa babysit ke arah dari donatnya. Dan dari pergerakan ATM yang memang head to headnya itu sama Glue juga, ya itu masih dimenangin sama Glue kan. Dan Ya. tadi ada movement-movement additional yang mungkin akhirnya membuat dari ATM menjadi ATM berjalan justru untuk Eko. Dan sekarang Lord yang berhasil diamankan tanpa adanya kontes akan langsung dikawal nantinya. Betul, dan aku melihat mungkin ya di Burn X Flash, mereka punya 2 unsur high ground defense. Mereka masih punya karena cuma tapi terror defense. Terror rate-nya on point sekali. Membuat dari Siketnya tumbang. Deadly Catch dikeluarkan dan kali ini Burn X Flash gak punya high ground defense yang maksimal. Karena Yif bersama dengan ATM sudah hilang. Itu cuma donat doang ya paling yang punya, sama Cima sih. Dia punya power untuk defense. Tapi conceal play kali ini Tyrant's Revenge masih belum terkonek menuju ke arah player-player dari Burn X Flash. Tapi lihat gimana base turretnya sekarang sudah berhasil untuk dirontokkan satu persatu. 3 lane yang bakal coba untuk mendorong begitu saja. Dan Likes dibuka tapi Feather Ice terlalu sakit damage. Cima berhasil ditumbangkan. Dan bahkan base kali cukup terekspos. Lordnya masih mencoba untuk meng-endgame dan kemenangan disecure oleh Eko Philippines. Eko dinobatkan menjadi juara ketiga MSC 2023. Membuat mereka punya tahta di peringkat ketiga dan nice try pastinya untuk Burn X Flash. ATM benar-benar tidak bermain sesuai harapan
Ya. dengan tumbang yang cukup banyak.